Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 22. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah, di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Judul renungan kita hari ini adalah, mengubah depresi jadi sukacita, ditulis oleh Sharon James. Sahabat suara kasih, Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya sering membaca ayat itu dan menganggapnya bagus. Jadi kita menyampaikan ucapan syukur, yang secara ceroboh kepada hidup kita dan menjalaninya. Nyatanya kebanyakan dari kita jarang sekali mengucap syukur dengan benar. Perhatikan bahwa Alkitab tidak memerintahkan kita untuk merasa bersyukur dalam segala keadaan. Sebaliknya firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Saat saya mulai memuji Tuhan dalam situasi yang sulit, bahkan jika saya tidak merasa seperti itu, berkali-kali air mata menetes, dan saya mulai melihat kilasan kemuliaan-Nya terpancar, seperti berlian di atas beludru hitam. Terkadang saya tidak melihat kemuliaan melalui tragedi, tetapi saya masih bisa memuji Tuhan, karena saya tahu Dia ada di sana. Rasa syukur mengubah cara pandang kita terhadap keadaan di tengah kita. Ucapan syukur mengubah cara pandang kita. Walaupun ada mimpi yang hancur, hubungan yang rusak, keadaan yang kacau dan kerinduan yang tidak tercapai. Saat kita memuji Tuhan atas siapa Dia, dan mengucap syukur kepada Dia atas apa yang sudah Dia lakukan, cara pandang kita tentang Dia akan tumbuh lebih besar, dan masalah kita menjadi lebih kecil. Akibatnya, kita akan mengalami keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan, di tengah pandangan kita yang benar dan salah.
Di tengah banyak kesempatan, Daud mengeluh tentang keadaannya. Dari banyak keluhan itu, Daud mulai memuji Tuhan atas pengenalannya akan Tuhan, dan mengucap syukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan Anda tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Daud mulai merasa lebih baik. Sahabat Suara Kasih, percayalah hidup tidak terlalu buruk. Masalah-masalahnya semakin ringan saat pandangannya tentang Tuhan semakin besar, dan dia mulai melihat kemuliaan Tuhan terpancar melalui situasi tersebut. Kenapa begitu? Lewat Mazmur, Daud mengubah tindakannya dari menjadi sosok yang depresi menjadi bersukacita. Dia tidak menunggu sampai Tuhan mengubah situasinya, memecahkan masalahnya, atau membuatnya merasa lebih baik, sebelum dia mulai berterima kasih kepadanya. Marilah kita renungkan, percayalah saat kita berhenti mengeluh, menggerutu, dan mulai memperkatakan kasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, cara pandang kita juga akan berubah. Kita akan mulai melihat saat-saat terbaik, lewat lensa pujian dan ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa,
dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.